Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arif Tricayadi, tentunya masih di channel ini. Pada bagian ini saya akan membahas tentang media cetak. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat semua ya. Perlu saya informasikan bahwa perkuliahan kita dilakukan secara online sampai dengan akhir semester. Mudah-mudahan juga kalian dapat mengikutinya dengan baik. Oke, langsung saja. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang media cetak. Tujuannya kalian akan memahami tentang pengertian, karakteristik, dan ruang lingkup media cetak. Baik, saya akan mengawali dengan penjelasan tentang sejarahnya. Media cetak bisa dibilang merupakan media tertua yang ada di dunia. Media cetak berawal dari kerajaan Romawi yang disebut dengan Acta Diurna, yang memiliki sejarah jurnalistiknya pada zaman Kaisar Julius Caesar di 100 sampai dengan 44 sebelum Masehi, di mana medianya berupa papan pengumuman atau familiar sejenis dengan majalah dinding atau papan informasi yang digunakan sebagai produk jurnalistik pertama, yaitu pers media massa atau surat kabar harian di dunia, di mana pada zaman Julius Caesar digadang-gadang sebagai bapak pers dunia. Nah, dalam keterangannya yang ada di Wikileaks Unisbi, dari masa ke masa tentunya kebutuhan manusia terus berkembang dan bertambah. Itulah mengapa manusia terus mencari cara pemenuhan kebutuhan tersebut, khususnya pada penciptaan media cetak. Menurut sejarah, ada seorang ahli Jerman yaitu Johannes Gutenberg yang menemukan mesin cetak yang akhirnya digunakan untuk mencetak kitab suci, yaitu Bible pada tahun 1453, di mana informasi sebelumnya yang dituangkan dalam kitab-kitab tersebut ditulis secara manual. Bahkan buku-buku yang ada di Eropa pun disalin menggunakan manuskrip atau tulisan tangan. Bayangkan buku-buku ditulis secara manual, tentunya memakan waktu yang sangat lama dalam produksinya pada zaman tersebut. Dan selain memakan waktu yang lama, harganya pun sangat mahal, yang hanya bisa dibeli oleh orang-orang tertentu saja. Dengan ditemukannya mesin cetak, perkembangan ilmu pengetahuan waktu itu berkembang semakin pesat. Bahkan tidak hanya untuk bangsa Eropa saja, tetapi juga sampai ke Timur Tengah, melalui media cetak yang dicetak pada saat itu dalam bentuk novel, buku-buku fiksi yang hadir dengan harga yang mahal untuk ribuan tahun. Nah, singkatnya, di Indonesia yang dirilis oleh Catatan Negeri menjelaskan perkembangan media cetak di Indonesia itu terdiri dari 5 tahap, yaitu pada zaman Belanda di tahun 1885, pada zaman Jepang di tahun 1944, zaman kemerdekaan di tahun 1945, zaman Orde Lama di tahun 1959, dan zaman Orde Baru sampai dengan saat ini. Surat kabar pertama yang hadir di Indonesia yaitu berupa koran yang berhasil dirilis pada tahun 1744 pada zaman VOC. Tepatnya menurut Wikipedia itu di tanggal 7 Agustus 1744. Dan pada saat itu dengan judul Bataviasi Noveles and Politiqui Rationamente, ya, atau sering disingkat sebagai Batavis Noveles, yang merupakan surat kabar modern pertama yang hadir di Indonesia. Nah, itu sedikit gambaran tentang sejarah media cetak. Tentunya kalian dapat mencari lebih detailnya pada jurnal-jurnal, buku, dan media lainnya yang dapat menambah pengetahuan kalian tentang sejarah media cetak. Terkait dengan pengertiannya, media cetak menurut Eric Bernau yang dilansir pada laman pakarkomunikasi.com mengemukakan bahwa media cetak memiliki pengertian sebagai segala barang yang dicetak dan ditujukan untuk umum. Media cetak merupakan berbagai bentuk barang cetakan seperti majalah, surat kabar, atau lainnya yang dibuat dengan tujuan menyebarkan informasi atau pesan komunikasi kepada masyarakat luas. Pengertian lainnya menurut Onong Sujana Effendi, surat kabar merupakan lembaran tercetak yang di dalamnya memuat laporan kejadian yang terjadi di masyarakat. Surat kabar memiliki ciri khusus yakni terbit secara berkala atau periodik, bersifat umum, dan memuat berita aktual mengenai apa saja yang mengandung nilai untuk diketahui oleh publik dalam lingkup seluruh dunia. Nah,
Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian media cetak adalah segala barang cetak yang dipergunakan sebagai sarana penyampaian pesan atau informasi. Selanjutnya, saya akan memaparkan jenis-jenis media cetak. Nah, jenis-jenis media cetak yang dilansir dalam situsnya Catatan Negeri dari segi formatnya dan ukuran kertasnya, media massa cetak secara terinci meliputi koran atau surat kabar, tabloid, majalah, buku, newsletter, dan buletin. Nah, penjelasan lainnya juga dikemukakan pada buku yang berjudul Kreatif Membuat Ragam Desain Media yang menjelaskan jenis media cetak terdiri dari surat kabar harian, surat kabar mingguan, majalah bulanan, dan buletin. Dari masing-masing tersebut, perbedaannya pada jumlah halaman serta dengan pengemasannya. Tentunya pada era modern ini media cetak banyak sekali jenis-jenisnya. Nah, jika kalian tahu selain dari apa yang sudah saya sebutkan tadi, silakan paparkan jenis media cetak apa saja yang pernah kalian temukan. Kita lanjutkan. Selanjutnya, selain dari memahami sejarah dan jenis-jenisnya, media cetak memiliki karakteristik. Nah, karakteristik media cetak tentunya tidak dibatasi oleh waktu, khalayak, atau pembacanya, baik koran atau majalah atau apapun itu. Pemberian informasi yang dapat dibaca kapan saja. Itu adalah karakteristik dari media cetak. Berbeda dengan radio atau televisi yang sudah ditentukan oleh masing-masing jam tayangnya. Benar ya? Selain sifatnya tidak dibatasi oleh waktu, media cetak tergolong praktis dan cepat pada era modern ini. Tentu media cetak dapat terjangkau dengan harga terbilang murah. Daya jangkau dan edar media cetak dapat sampai ke pelosok. Dapat bertahan tidak satu kali lalu habis. Jadi dapat bertahan secara berkala. Nah, jika dilihat dari kedalaman liputan bersifat informatif dengan narasi yang cukup panjang, bersifat massal, fleksibel, dan dapat dibaca di mana saja dan kapan saja. Nah, dalam karakteristik lainnya, media cetak memiliki daya tarik tersendiri, yaitu pada bagian cover yang terdapat pada majalah, tabloid, atau buku. Pada majalah atau surat kabar memiliki periodik tersendiri, apakah harian, mingguan, bulanan, triwulan, atau disesuaikan dengan kebutuhannya. Selain itu, karakteristik tentunya pada elemen teks dan visual, posisi layout, dan penggunaan ilustrasi gambar atau elemen-elemen visual lainnya. Nah, dalam dunia desain, ketika seorang desainer akan membuat sebuah desain cetak, hal-hal yang perlu diperhatikan dari materi-materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya yang berkaitan dengan segmentasi atau target audience meliputi dalam strategi komunikasi verbal dan visual. Dalam konteks media cetak ini tentu berkaitan dengan layout, di mana pembuatan tampilan dengan arah baca yang mudah dipahami, menggunakan ilustrasi, fotografi yang dikemas secara menarik dan unik, penggunaan tipografi yang proporsional antara judul, subjudul, body text, dan sejenisnya, serta yang paling penting adalah pesannya tersampaikan dengan baik atau biasa disebut dengan tingkat redibilitasnya dengan baik. Pada zaman modern saat ini, produksi media cetak tentu sangat mudah dengan menggunakan komputer grafis dan sejenisnya. Kalian bisa mengedit dengan menggunakan CorelDRAW, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, atau disesuaikan dengan kebutuhan desainnya. Nah, demikianlah itu penjelasan sedikit dari media cetak. Saya belum membahas media-media lainnya seperti media massa, radio, televisi, online, atau digital karena akan saya bahas di sesi berikutnya. Terima kasih sudah mengikuti sesi ini dengan baik. Jika ada pertanyaan, silakan kita berdiskusi di kolom komentar yang berkaitan dengan media cetak atau terkait dengan penelitian kalian, khususnya pada konsep atau konteks media cetak. Oke, itu mungkin sedikit penjelasan saya terkait dengan media cetak. Tentunya kalian dapat mencari referensi-referensi lain untuk memenuhi kebutuhan informasi terkait dengan media cetak kalian. Selamat menjalankan sidang bagi yang menjalankannya, dan bagi yang belum tetap semangat. Apalagi di sini ada yang semester bawah ya, kalau nggak salah. Nah, intinya tetap semangat lah ya. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Terima kasih, saya Arif Tricayadi. Salam kreatif, stay watching di video selanjutnya.